Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian dimanapun Anda berada saat ini, kita jumpa lagi di pelayanan doa Sion Family. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, Anda yang butuh jawaban pergumulan, Anda yang sedang membuka hati untuk hidup yang lebih baik di masa-masa yang berat ini. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita buka pelayanan ini dengan doa. Haleluya Yesus. Gloria haleluya Yesus. Haleluya. Glory haleluya Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan Allah, Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus. Kami memuliakan Engkau untuk saat dan waktu ini. Demikian terhimpun kami walaupun jarak yang jauh, bahkan di negeri-negeri tetangga. Engkau Tuhan Allah, penolong, pengasih dan penyayang. Tolong setiap kekasih-Mu dan layakkan kami untuk saat pelayanan ini. Kuduskan kami dan segala kuasa yang berbeda hamba-Mu hardik dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu mengucap syukur membuka pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penonton sekalian, kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan saat ini diambil dalam kitab Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu ia mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu engkau siapa, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu ia keluar daripadanya dan sama sekali tidak mengikutinya. Dan semua orang takjub lalu berkata kepada orang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Banyak orang berharap untuk melakukan pekerjaan Tuhan seperti ini, tetapi tanpa wibawa, tanpa kuasa, walaupun mungkin mereka telah berpuasa. Kenapa? Karena memang melakukan pekerjaan Tuhan, jujur saja itu menyangkut pilihan. Menyangkut pilihan Tuhan kepada orang. Kalau dia tidak memilih, sulitlah untuk melakukan, walaupun orang itu hampir setiap waktu ada di gereja. Kita berpikir ada kalanya seolah gampang orang itu menyerap kuasa Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Itu tidaklah mudah. Karena seperti yang saya katakan, yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar itu adalah soal pilihan. Pilihan Tuhan yang jatuh ke orang itu. Bukan menyangkut maunya orang bahwa dia juga bisa melayani. Sehingga dalam masa pandemi ini kita mendengar banyak sekali bahkan pelayan-pelayan di gereja, termasuk para pendeta, gembala, pastor, meninggal dunia karena COVID. Tentunya ini sangat tidak mengenakan. Ini menyangkut wibawa rohani.
bagaimana orang memiliki wibawa rohani seperti Kristus kalau memang dia berpikir bahwa melakukan pekerjaan Tuhan seperti mengerjakan sebuah pekerjaan di gereja, formalitas dan liturgis. Ini yang sering salah. Ada junior saya di gereja Presbyterian, setiap ada masalah menyangkut roh jahat, selalu dia telepon saya, dia hubungi saya, dan meminta saya mendoakan jemaatnya. Ya, saya melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan yang paling sulit pun yang disodorkan oleh junior pendeta itu. Saya berpikir bahwa kenapa dia yang sarjana teologi, bahkan master teologi, tidak mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Karena memang pelayan Tuhan, apalagi orang-orang yang disebut sebagai hamba Tuhan, itu kan memang bukan pilihan mereka, itu karena sekolah mereka. Mereka sekolah sama seperti seorang arsitek sekolah insinyur sekian banyak tahun, sama seperti seorang sarjana hukum kuliah di fakultas hukum sekian tahun, baru dia memperoleh gelar itu. Sama seperti dokter, pertama dia mendapatkan misalnya dokter umum. Demikian juga sarjana teologi itu sekolah, dan itu bukan pilihan Tuhan. Sebuah sekolah, dan anehnya kalau memaksakan seolah ada wibawa Tuhan, kemudian dia terperosok dan jatuh. Bahkan di situasi seperti ini, kalau kita dengar, kok gembalanya meninggal? Junior saya di Jakarta bilang, teman-teman gembalanya juga meninggal. Saya bilang, astaga. Saya juga rasa aneh dengan dia. Karena dari sisi rumah, dia itu tidak vaksin, karena tekanan darahnya selalu 185. Tapi lucunya dia yang tidak kena. Istrinya dan anak-anaknya itu diisolasi, tapi dia tidak kena. Saya pikir ini juga keajaiban. Kenapa? Karena orangnya itu rendah hati, dia terbuka hati, dan dia tidak berpikir dengan logikanya, tapi dia berpikir dengan hati. Banyak orang kira bahwa dengan jubah itu dia dapat melakukan pekerjaan Tuhan, dan terbukti ini tidak. Jujur saja, banyak sekali gembala, pendeta, dan pastor yang mati. Silakan Anda hitung di wilayah Anda. Nanti saya juga hitung di wilayah, banyak sekali laporan. Para penatua, para diaken, para syamas, para pelayan gereja itu berlalu karena COVID. Ini sangat menyedihkan. Sampai di mana kekristenan kita kalau seperti ini? Apakah betul kekristenan itu telah berhubungan dengan Tuhan atau sebenarnya tidak? Dengar baik-baik. Apakah kekristenan kita itu berhubungan dengan Tuhan atau tidak? Jangan-jangan kita seperti zaman di tanah Palestina di masa Tuhan Yesus datang, atau di zaman para nabi, ketika nabi-nabi itu ada. Banyak sekali sinagog tersebar di seluruh Israel, tetapi tidak ada otoritas Allah kepada mereka selain bahwa sinagog itu hanyalah sebuah ibadah formil dan liturgis. Mereka berpuasa, mereka memberikan persembahan perpuluhan, bahkan semua hal dihitung. Persembahannya dihitung dengan seksama. Tapi tidak ada roh Tuhan. Sehingga juga ketika di Yerusalem datang wawah hitam itu datang, bayangan hitam itu datang, orang-orang itu termasuk para imam di sinagog lari tunggang langgang keluar dari Yerusalem. Takut mati. Karena banyak sekali yang mati waktu itu. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apakah gereja Anda berhubungan dengan Kristus atau sebenarnya tidak? Hanya atas nama Kristus tetapi tidak ada wibawa Kristus. Dalam pembacaan kita ini, Yesus sendiri menjalankan mandat atau menjalankan wewenang, amte, kekuasaannya. Dan dia di dalam sinagog itu di Kapernaum memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang tersebut.
Ya, roh jahat itu kenal dia sebagai yang kudus dari Allah, karena dia memang adalah Allah. Tetapi dia segera menghentikan dan memerintahkan roh jahat ini pergi. Ada wibawa, ada kuasa. Ada juga yang telah berdoa sungguh-sungguh mungkin menyangkut mereka mau menghentikan COVID. Tadi saya berkelakar dengan seorang asisten yang sudah beberapa minggu ini tidak muncul. Saya sendiri yang tahan. Ibu Debbie di rumah saja. Nanti dari Facebook dinaikkan saja ke YouTube. Ibu Debbie punya urusan. Saya dan asisten yang lain di sini saja. Saya berkelakar karena dia bilang ini meninggal, ini pendeta ini meninggal, ini teman saya pendeta ini. Dia meninggal, gembala ini meninggal. Pak Lefran ini meninggal, pelayan yang itu meninggal. Saya bilang banyak sekali. Ya iya, memang banyak sekali. Kemudian ini juga mereka mau berdoa itu untuk meminta COVID dihentikan. Saya bilang ya itu. Siapa itu yang minta itu? Teman saya. Dia bilang, pendeta, teman saya pendeta. Oh ya? Saya bilang beritahukan sama dia. Tahukah Anda lawan Anda ini siapa? Lawan Anda ini siapa? Banyak orang tidak tahu, bahkan para gembala dan pendeta itu tertutup otak dan hatinya tertutup. Karena memang sering orientasinya itu kepada mammon oriented, mengejar persembahan. Saya bilang sama teman pendeta Ibu Debbie itu, kasih tahu bahwa lawan mereka itu adalah murka Allah. Cawan murka Allah telah penuh dan tertumpah. Di dalam wahyu dan tidak dapat ada yang menahan lagi. Jadi siapa yang mampu melawan murka Allah? Siapa yang dapat menghentikan? Tidak ada. Tidak ada orang sakti yang bahkan seperti Elia dan Nabi Musa dan Nabi Elia itu yang mampu untuk menghentikan murka Allah. Mungkin kalau kelas 2 beliau itu mereka bisa mungkin membujuk Allah. Mereka mungkin bisa bilang, bos, sabar sedikit bos. Ini begini keadaannya seperti ini. Tolong bos bersabar. Memang murka Allah ini, masalahnya orang lupa, sehingga saya sering mendeskripsikan dengan jelas. Di gereja itu hamba Kristus, hamba Yesus Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus saja angkat tangan. Kenapa? Karena yang eksekutor ini Allah Bapa. Eksekutor ini Allah Bapa. Substitusinya adalah para malaikat yang memang mengeksekusi orang-orang yang bahkan dari jauh saat dan hari telah tercatat untuk dipunahkan. Saya ataupun siapa yang merasa diri hebat tidak dapat menghentikan COVID. Ada kalanya ada pasien seperti kemarin itu, pasien COVID. Saya berdoa minta belas kasihan Allah. Bapak bolehkah loloskan yang satu keluarga ini? Saya minta kepada Bapa. Memang wewenang ini wewenang Bapa. Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan, bagian dari diri Allah, sebab itu dia bilang, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Bapa, karena Bapa tinggal dalam aku dan aku di dalam Bapa. Levelnya seperti itu. Ketuhanan Yesus seperti itu. Tetapi dia taat. Kalau boleh dia bilang cawan ini lalukan, menyangkut salib. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu. Maksudnya kehendak Bapa yang terjadi. Ini kelas Tuhan dan Allah. Sebuah komunikasinya yang seperti ini. Kalau kita melihat posisi Tuhan itu dalam kejadian itu jelas sekali. Dewan musyawarah itu berembuk dan mengatakan, baiklah marilah kita, bukan sendiri, ada beberapa itu. Baiklah kita menciptakan manusia. Karena manusia sepi sendiri, maka mereka juga berembuk. Baiklah kita menciptakan penolong bagi manusia, agar ia tidak sendirian. Nah penonton sekalian, tidak ada orang yang dapat melawan murka Allah. Saya juga kalau
kalau menghadang itu, saya juga bisa terbunuh dan mati. Bisa terbunuh dan mati. Saya dengar dengan telinga rohani saya dapat dengan hati rohani saya, bahwa saya juga tidak bisa campur. Nah, Anda yang kena, silakan Anda meminta kepada Bapa di sorga dalam Kristus Yesus. Materai kita adalah Kristus. Kalau mau naik kepada Bapa, materainya adalah Yesus Kristus. Kalau Anda langsung, mungkin Anda tidak didengar sama sekali. Tetapi kalau Anda pakai materai Kristus, cuma periksa diri. Jangan Anda itu kurang ajar sekali, mau bicara dengan Allah Bapa, nggak dipakai. Bahkan bisa tiba-tiba langsung mati mendadak seperti yang sekarang ini. Ada baik-baik, tahu-tahu langsung jatuh dan mati. COVID. Penonton sekalian, wibawa dan otoritas Tuhan di dalam gerejanya, termasuk sinagog, itu luar biasa. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 4 ini, di sinagog di Kapernaum itu luar biasa. Wibawa dan wewenang Tuhan itu luar biasa, itu sangat dahsyat. Karena dia adalah bagian dari diri Allah. Dan dia berkuasa untuk menghentikan semua energi. Semua energi yang bergerak dapat dihentikan. Tuhan dapat melakukan itu. Tetapi kalau mungkin Anda berseru kepada Tuhan Yesus dan Anda tidak diperhatikan, prosedurnya mungkin salah ke Bapa dalam Kristus. Anda datang kepada Bapa dan minta kepada Bapa. Tentunya bereskan pribadi Anda. Jangan Anda tahu-tahu orang yang kurang ajar. Misalnya Anda koruptor, kepala ini atau kepala itu, kemudian Anda koruptor, mencuri uang negara atau uang rakyat, kemudian Anda pikir Anda bisa negosiasi. Ini tidak boleh. Orang-orang yang menjadi negosiator yang ulung seperti Nabi Musa dan Nabi Elia itu, Nabi Elisa itu adalah orang-orang yang menguruskan dirinya sedemikian rupa, mematutkan dirinya sedemikian rupa. Bahkan mereka mengikatkan diri mereka dengan roh Allah dan menjadi satu dengan Allah. Ini yang luar biasa. Kalau kita itu banyak mengikatkan diri dengan urusan kepentingan dan juga segala titik bengek kita. Saya dengar di Tanah Minahasa itu ada kepala-kepala desa yang tidak mau baca itu keputusan yang dibuat oleh Bupati Minahasa. Karena di situ kan mereka mau mencalonkan diri jadi kepala desa berikut. Bayangkan di situ dilarang untuk pesta, dibatalkan semua selama masa PPKM level 4 ini dibatalkan. Kemudian kematian cukup, ada orang mati 20 orang saja. Kemudian larangan ini dan itu, mereka tidak berani baca. Saya sudah cek, tidak sengaja. Ada yang bilang di kepala desa ini hukum Tuhan ini tidak mau membaca sampai hari ini. Lah ini contoh. Jangan keras kepala, jangan tahu-tahu Anda sendiri yang mati. Mati dibunuh Allah. Yang membuat itu keputusan untuk memunahkan manusia dalam kejahatan manusia yang sangat hebat dalam Kejadian pasal 6 itu siapa? Coba Anda periksa. Allah Bapa. Dia itu menyesal telah menciptakan manusia. Jahat sekali. Nah, penonton sekalian, kita boleh memiliki wibawa Tuhan, wibawa ilahi itu dalam konteks yang sesuai dengan keadaan kita, tentunya bukan untuk berhadapan dengan murka Allah. Maaf, bukan Anda itu mau berhadapan dengan murka Allah, Anda bisa mati. Saya juga bisa mati. Ada orang datang dari Jakarta, sesak nafas, datang ke saya tolak. Tidak, nanti saya ditegur lagi oleh lurah. Saya hamba Tuhan, jangan bikin saya ditegur-tegur. Kalau saya ditegur-tegur berarti kan saya itu sombong. Sudah ada peraturan begini, saya mau bikin lain. Sudah disuruh jangan terima orang langsung, saya terima. Ini kan tidak boleh. Penonton sekalian, kita harus mengerti dan rendah hati. Semakin kuat dan semakin besar kuasa yang ada diri orang, dia semakin rendah hati dan semakin menurut. Anda lihat Tuhan Yesus seperti apa? Anda lihat Musa itu yang manusia biasa seperti apa? Anda lihat Elia itu seperti apa? Elisa seperti apa? Mereka sangat rendah hati. Semakin besar kumparan kuasa pada diri seseorang,
semakin dia itu dapat menaklukkan diri. Nah, kalau dia itu merasa ada kuasa kemudian tidak dapat melakukan diri, petentang-petenteng, itu bukan kuasa yang dari Tuhan, bukan kuasa dari Kristus. Karena Kristus itu tunduk kepada Allah sampai mati di kayu salib, dan dia naik ke surga juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, penonton sekalian, orang yang kerasukan roh jahat ini dilepaskan Tuhan Yesus dengan perkataan yang berkuasa dan sangat berwibawa. Kalau wibawa ini ada dalam gereja, maka para pastor, gembala, dan pendeta, bahkan pelayan-pelayan yang lain dapat melakukan yang sama. Kenapa? Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes apa? Kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan bahkan perkara yang lebih besar dari yang aku lakukan. Dahulu mungkin waktu Tuhan itu bikin 5 ketul roti itu jadi cukup untuk 5.000 orang. Beberapa potong ikan itu cukup untuk 5.000 dan tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Karena manusia itu kan laki-laki, ditambah perempuan dan anak itu lebih dari 5.000. Makan cukup kelimpahan, mungkin ada 10, 20.000 atau 30.000 orang. Tetapi sekarang ada orang yang berkhotbah, misalnya seorang hamba Tuhan yang punya nama, itu bisa didengar oleh jutaan orang. Dalam semalam itu jutaan orang bergerak datang ke KKR-nya. Bahkan karena dia juga online, maka jutaan orang di seluruh dunia juga mendengar. Nah, itu kan lebih besar. Volumenya itu, kapasitasnya lebih besar. Kenapa? Karena kuasa Tuhan yang dilakukan di akhir zaman itu memang 2 kali lipat ganda lebih besar. Cuma tampungan kepribadian orang itu harus cukup. Sebab dalam anggur tidak diisi di kirbat yang lama. Anggur tidak diisi di kirbat, nanti kalau diisi situ akan sobek. Maksudnya pribadi orang yang belum diubahkan, karakter, sifat, tabiat belum diubahkan, tidak dapat menampung roh Tuhan, roh Allah, apalagi dalam kapasitas yang cukup untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, saya kira terlalu panjang lebar saya bicara, saya kira cukup dulu. Besok kita akan lanjut lagi. Mungkin jamnya lebih lat sedikit dari ini. Seperti yang janji saya yang minggu kemarin itu, saya akan lakukan besok. Nah, menyangkut pembuktian terang Tuhan itu bagaimana terang Tuhan? Kalau terang Tuhan bermanifestasi dalam diri seorang hamba Tuhan, itu seperti apa? Kalau dia juga bermanifestasi di dalam diri Anda karena Anda itu benar, kira-kira jadi seperti apa? Nah, saya itu nanti itu besok. Sekarang silakan Anda yang butuh pertolongan Tuhan untuk menghubungi saya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan saat ini kami telah membuka via WhatsApp untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan yang Anda alami atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Nomornya juga sudah ada di layar ponsel Anda. Anda bisa menghubungi kami saat ini. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dalam pergumulan sakit ataupun Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami di nomor ponsel yang sudah saya sebutkan tadi. Karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefran Takumansang akan kami tutup. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat via Facebook dan YouTube, Anda boleh beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dalam pergumulan sakit apapun itu, Anda boleh bergabung dengan kami dan akan dilayani langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Halo, selamat sore.
Halo. Halo, shalom, selamat sore. Ya, shalom. Dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Ya, Sore. selamat sore. Dengan siapa di mana? Oh, saya terima dari Malaysia. Ya, silakan ya. Bu. Ya, gimana? Ya, Ibu. Ibu Catherine, apa yang dapat dibantu? Oh, saya mau begini Pak Pendeta, yang itu hari saya pergi vaksin. Ya. Itu hari saya pergi vaksin, lepas 2 hari saya muntah-muntah. Oh ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang itu? Ibu Catherine sampai sekarang seperti itu? Ya, halo? Halo? Ya, bagian mana yang rasa Anda bermasalah itu? Bagian perut atau dada? Bagian di perut rasa kembung, bagian di perut rasa kembung. Oke, pegang dengan tangan kanan. Ya, buka mulutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasihmu ini, tolong berkati ya dengan kesembuhan, jamah darahnya, buat darah encer dan normal, kekentalan darah normal, darah encer dan normal dalam nama Tuhan Yesus. Darah encer dan normal dalam nama Tuhan Yesus. Jamah juga lambung yang bermasalah, lambung yang kembung, jamah dan sembuhkan, dan angin-angin jahat keluar daripadanya. Ya sibilahimma sahalakum minata ya hasadaya yardanaya wasadina ya hibilahim. Engkau jamah dan sembuhkan lambung normal. Lambung normal, rasa mual dan muntah berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa mual dan muntah berhenti. Angin yang keluar dalam nama Yesus, dan kumparan energi sakit penyakit keluar. Berkati kesembuhan dan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ringan dan normal, baik lambung dan seluruh tubuh stabil dan normal. Darah encer dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, terima dengan iman. Ya, Ibu Catherine tolong dicek. Ya, gimana? Ya, ada angin keluar. Ya, ya. Ibu Catherine, nanti sebentar kalau ada bagaimana Anda telepon saya lagi ya. Ya. Nanti kalau bagaimana sebentar lagi Anda telepon saya setelah live. Oke. Oke, terima kasih Pak sama-sama. Pendeta. Tuhan berkati. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Iya, terputus mungkin jaringan. Dan kami masih menantikan lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp yang sudah ada di dalam layar ponsel Anda di 0812 8855 9499. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Dan masih ada lagi waktu untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami saat ini, karena tidak lama lagi program Pelayan Doa bersama hamba Tuhan akan kami tutup. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Saya dengan Nopri dari Sumba, Pak. Ya, gimana Bro Nofri? Ya, Bro Nofri, bagaimana? Apa yang mau didoakan? Masalah yang 2 hari yang lalu, Bapak. Ya. Yang kutil kelamin dengan Oh ya. sesak fokus, Bapak. Oke, pegang dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan.
Ya, arahkan hati kepada Tuhan Yesus Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau beri ia damai sejahtera, sukacita dan ketenangan. Bebaskan dari masalah, bebaskan dari masalah, bebaskan dari masalah dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan dari masalah dalam nama Tuhan Yesus. Kutil di kelamin hilang, rasa sakit dan juga gatal hilang. Demikian juga Engkau jamah otak dan sarafnya, buat tenang dan teduh, dan beri ia ketenangan, damai sejahtera, sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, Bruno Pri gimana? Iya Bapak. Lega Bapak. Oke, terima dengan iman. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih Bapak. Ya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, bro. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat sore. Ya, terputus mungkin jaringan, dicoba lagi. Dan kami masih menantikan Bapak Ibu Saudara-saudari bergabung dengan kami di nomor 0812-8855-9499. Nomornya sudah ada di dalam layar ponsel Anda. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Lefran Takumansang, ya, kita terima dulu. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Suaranya putus-putus, Pak. Ya. Mana? Halo, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Ya, dengan siapa dari mana? Iya, dicoba lagi mungkin jaringannya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan di via Facebook dan YouTube, Anda boleh beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Lefran Takumansang, Anda boleh mengirimkan donasi dan nomor rekening sudah ada di siaran langsung saat ini, ataupun juga Anda bisa lihat di YouTube di channelnya hamba Tuhan Lefran Takumansang. Di situ sudah ada nomor rekening dari hamba Tuhan dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan Lefran Takumansang. Halo, selamat sore. Halo, sore. Ya, halo, sore. Dengan siapa di mana? Dari Yud di Malang. Ya, silakan Pak, apa yang mau didoakan? Halo. Saya menderita insomnia ini. Susah tidur. Jam 12 mesti bangun. Jam 1, jam 2. Saya tuh nggak bisa tidur lagi. Halo. Ya, oke. Anda pegang otak belakang dengan tangan kanan. Otak belakang pegang seperti ini dengan tangan kanan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah ia dan buat ia bisa terlelap dan nyak dari malam hingga pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Ia boleh tidur lelap dan nyak di malam hari hingga pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Demikian jamah saraf otaknya, buat ia tertidur lelap dan nyak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan ia. Dan gangguan-gangguan jahat aku perintahkan keluar dari kekasihmu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Naya wasadinna ya hibilahim rahimima asadaya lardaya hibilahim asadaya. Engkau jamah roh jahat keluar daripadanya dalam nama Tuhan Yesus. Yastakorda alakum asadaya, keluar. Gangguan-gangguan jahat keluar. Gangguan-gangguan di otak, di kepala keluar, bahkan gangguan-gangguan jahat, roh jahat di kamar tidurnya keluar dalam nama Yesus. Bahkan yang di tubuhnya keluar, yang di batang otak keluar lewat mulutnya, keluar
dalam nama Tuhan Yesus, cepat engkau keluar dan tidak boleh bekerja lagi atasnya. Yasta korda halakum minata sadaya. Jama dan lepaskan ia. Lepaskan. Api Tuhan menjamah dan membuat yang jahat keluar semuanya dari kekasihmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar engkau lewat mulutnya, keluar. Yang di jantung keluar, yang di jantung naik dan keluar, yang di paru-paru keluar, yang di leher tenggorokan keluar lewat mulut. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat keluar engkau. Yasta korda halakum minata sandabaya. Isanaya sajaya. Engkau jama dan lepaskan ia dari yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Yasta daya. Engkau jama dan tolong kekasihmu ini. Demikian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pendeta Leva. Ya, Tuhan memberkati Anda. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, kami masih menantikan lagi untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp 0812 8855 9499. Dan bagi Anda yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook atau YouTube, Anda boleh beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Komansang. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook ataupun YouTube, Anda boleh beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Komansang. Dan bagi Anda yang diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Lefranta Komansang, Anda boleh mengirimkan donasi di nomor rekening hamba Tuhan Lefranta Komansang, dan nomornya sudah tertera di layar siaran langsung saat ini, ataupun juga Anda bisa lihat di YouTube di channelnya hamba Tuhan Lefranta Komansang. Jadi masih ada lagi waktu untuk Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dengan kami, karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefranta Komansang akan kami tutup. Ya, halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore, dengan siapa? Di mana? Dengan Angki di Manado. Iya, silakan Pak, apa yang mau didoakan? Tetap bawa mengucap syukur di mana kemarin Tuhan sembuhkan COVID dengan berdoa untuk sempurnaan kesembuhan lambung. Ya, pegang lambungnya dengan tangan kanan, buka mulut Anda. Ya syahilaima ala hasana wasdahibilahim ya ardanaya wasadinna ya habalaku minata. Aku perintahkan roh di lambung keluar lewat mulutnya, naik dan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Ya syahibilaima sadaya, bergerak, naik dan keluar dari mulutnya, termasuk sisa-sisa COVID keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Ya hisailaima arahabasi bilahima sandanaya yardanaya sadaya, engkau jama, lepaskan ia, masali lambung sembuh, masali lambung sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga engkau berkati ia dengan kesehatan dan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima dengan iman. Amin. Amin. Ya, shalom, Pastor, kasih. Ya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, dan saat ini program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefranta Komansang akan kami tutup dan saya serahkan pada hambanya. Anda yang sakit, Anda yang terikat roh jahat, pegang dengan tangan kanan saat ini bagian tersebut. Pegang dengan tangan kanan. Buka mulut Anda dan lakukan pernafasan mulut seperti ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu keluarkan roh sakit penyakit dari kekasih-kekasih-Mu ini.
Roh sakit, penyakit, dan roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Api Tuhan membakar seluruh sakit, penyakit, dan juga roh jahat dalam tubuh mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya syahibillahi marahakana sahibillahi ma'asadaya, ya kardanaya wasadina asailaim, ya himima asanaya. Engkau jama dan sembuhkan, jama dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Jama, sembuhkan, dan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dan urapi kekasih-kekasihmu ini. Jama mereka satu persatu. Jama, sembuhkan dan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan dan pelepasan Anda saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Angkat tangan kanan Anda. Bapa, dalam nama Engkau jama kekasih-kasihmu ini, untuk semua prospek hidup mereka Engkau bukakan dan tolong Tuhan. Sekurang-kurangnya 1-2 hal yang prospektif dalam hidup mereka terbuka, agar di masa-masa yang sulit ini mereka boleh hidup dan juga penghidupan mereka baik dan normal. Berkati mereka dan urapi mereka, beri mereka damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, dan harapan-harapan mereka Engkau jama dan tolong. Berkati mereka dengan kekuatan dan ketenangan di hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan menutup pelayanan di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.